nama saya Sarah Mutaharo, NPM 5021113. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan pengembangan pembelajaran IPS Sekolah Dasar pada kurikulum 2013 dan IKM. A. Konsep kurikulum 2013 pada pembelajaran IPS Sekolah Dasar. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan bidang studi yang mempelajari, menelaah, serta menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat, ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu. IPS diajarkan pada pendidikan dasar dan menengah, sebagai dasar atau pengantar dalam mempelajari studi sosial atau ilmu sosial di tingkat yang lebih lanjut. Kurikulum IPS Sekolah Dasar mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut terjadi karena tuntunan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan dalam kehidupan. Perkembangan tiap kurikulum tersebut merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses perkembangannya. Kualitas potensi peserta didik, adapun kurikulum 2013 dirancang sebagai berikut. Yang pertama, isi atau konten kurikulum, yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, kelas, dan dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti atau KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema undu, SD, atau MI. B. Pengembangan pembelajaran IPS Sekolah Dasar pada kurikulum dan IKM. Pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 pada sekolah dasar terlihat pada panduan pembelajaran IPS dengan pembelajaran lainnya dalam suatu tema. Pada kelas rendah, nama mata pelajaran IPS ditiadakan, namun materi IPS diintegrasikan ke dalam kompetensi dasar mata pelajaran lainnya seperti bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, dan matematika. Jadi, secara ruh, pembelajaran IPS masih ada, namun diintegrasikan pada kompetensi dasar mata pelajaran lain yang dikaitkan melalui keterdekatan makna. Pada kelas tinggi, IPS memiliki kedudukan yang sama dengan mata pelajaran lain. Meskipun pembelajaran dilakukan secara tematik, namun kompetensi dasar untuk IPS tetap berdiri sendiri. Pada setiap tema dan subtema yang akan dipelajari selalu dipadukan dengan pembelajaran IPS. Setiap subtema dicapai melalui beberapa kali proses pembelajaran. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan intradisipliner dan interdisipliner. Integrasi intradisipliner dilakukan dengan cara mengintegrasikan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi satu kesatuan yang utuh di setiap mata pelajaran. Integrasi interdisipliner dilakukan dengan menggabungkan KD beberapa mata pelajaran agar terkait satu dengan yang lainnya sehingga dapat memperkuat menghindari terjadinya tumpang tindih dan menjaga keselarasan pembelajaran. C. Pendekatan saintifik pada kurikulum 2013. Pendekatan saintifik menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan pada guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Pendekatan saintifik berisikan proses pembelajaran yang didesain agar siswa mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Langkah-langkah pembelajaran saintifik. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau eksperimen. Yang keempat, menalar. Yang kelima, komunikasi. D. Model-model pembelajaran IPS Sekolah Dasar pada kurikulum 2013. Yang pertama, model pembelajaran Problem-Based Learning adalah model pembelajaran yang menunjukkan kepada siswa suatu masalah yang kemudian siswa dapat memecahkannya melalui berpikir maupun menganalisis berdasarkan pengalaman mereka dalam lingkungannya. Langkah-langkahnya yaitu: guru menjelaskan tujuan pembelajaran,
menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. B. Guru memandu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. C. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai eksperimen. 2. Model pembelajaran Project-Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, implementasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan sebagai bentuk hasil belajar. Langkah-langkahnya yaitu penentuan pertanyaan mendasar atau start-based learning, mendesain perencanaan proyek, design a plan for the project. Yang ketiga, model pembelajaran discovery learning. Langkah-langkah atau sintaknya sebagai berikut. A. Stimulation atau memberi stimulus, yaitu bacaan, gambar, atau situasi sesuai dengan materi pembelajaran topik atau tema. B. Problem statement atau mengidentifikasi masalah, yaitu menemukan permasalahan seperti menanya, mencari informasi, dan merumuskan masalah. D. Data collection, mengumpulkan data, yaitu mencari dan mengumpulkan data atau informasi. D. Data processing atau mengolah data, yaitu mencoba dan mengeksplorasi pengetahuan konseptualnya. E. Verification atau memverifikasi, yaitu mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data. F. Generalization atau menyimpulkan, yaitu melatih pengetahuan metakognisi peserta didik. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.